Di sebuah kampung yang tak terlalu ramai namun hangat dan akrab, hiduplah seorang wanita bernama Vika. Ia adalah sosok sederhana yang mencintai kehidupan tenang bersama suaminya, Fahri. Usianya masih kepala tiga, namun kedewasaannya jauh melampaui umurnya. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok dengan lantang, Vika sudah terjaga. Ia akan menyiapkan sarapan untuk Fahri, merapikan rumah, dan membuka warung sembako kecil yang berdiri tepat di teras rumah mereka. Warung itu bukan sekadar tempat menjual kebutuhan sehari-hari, melainkan hasil dari kerja keras mereka berdua selama 2 tahun terakhir. Awalnya, warung itu hanyalah meja kecil dengan beberapa rak kayu bekas. Namun dengan ketekunan Vika dan dukungan Fahri, warung itu kini sudah memiliki etalase, freezer kecil untuk menyimpan es krim dan minuman dingin, hingga papan nama sederhana bertuliskan, Warung Vika Sejahtera. Fahri, pria berperawakan tinggi dengan senyum hangat, selalu tampak ringan tangan membantu istrinya. Ia akan ikut menjaga warung jika Vika sedang ke pasar atau sedang repot menata stok barang. Walau bukan pria yang banyak bicara, Fahri tahu cara menyenangkan hati Vika. Entah itu dengan membelikan Vika bunga pasar murah, atau sekadar duduk di depan warung sambil menemani istrinya berbincang dengan tetangga. Alhamdulillah, Enam. Warung kita mulai ramai ya, ucap Fahri suatu sore saat mereka menghitung hasil penjualan hari itu. Vika hanya tersenyum sambil mencatat hasil penjualan ke dalam buku kas. Iya, Mas. Perlahan tapi pasti. Yang penting kita jujur sama pelanggan, dan sabar. Sabar dan jujur. 2 hal yang susah tapi kamu bisa. Enam, kata Fahri sambil mengelus lembut kepala Vika. Rumah tangga mereka tak pernah mewah, tapi terasa cukup. Vika tak pernah menuntut hal muluk-muluk. Ia hanya ingin suaminya sehat, usahanya lancar, dan rumah tangga mereka tetap harmonis. Kerap kali, tetangga yang datang membeli beras atau sabun di warung akan memuji keharmonisan mereka. Ih, enak ya lihat Bu Vika dan Pak Fahri. Kompak terus, kata Bu Narti, tetangga sebelah yang sering datang membeli telur. Vika hanya menanggapi dengan tawa kecil, meski dalam hatinya ia bersyukur. Mereka memang pasangan yang saling melengkapi. Fahri bukan orang yang pandai mengatur keuangan, tapi ia rajin dan tidak gengsi membantu istrinya. Sementara Vika, meski tak mengenyam pendidikan tinggi, memiliki naluri bisnis yang cukup tajam. Ia tahu kapan harus belanja stok, tahu bagaimana menjaga pelanggan tetap loyal, bahkan tahu strategi kecil-kecilan seperti memberi diskon saat awal bulan agar pembeli ramai. Setiap akhir pekan, jika warung sedang sepi, mereka akan duduk di ruang tamu kecil sambil minum teh hangat. Mereka membicarakan banyak hal, dari impian punya rumah yang lebih besar, rencana untuk membeli kulkas baru, sampai soal anak, walaupun hingga saat ini Vika belum juga diberi keturunan. Tapi, tak pernah sekalipun Fahri mengeluhkan hal itu. Nanti kalau Allah kasih, pasti datang waktunya, ujar Fahri pelan, menatap mata Vika yang mulai berkaca-kaca saat topik itu dibahas. Vika menggenggam tangan suaminya dan mengangguk. Iya, Mas. Aku percaya. Kehidupan mereka bisa dibilang cukup damai. Tak ada pertengkaran besar. Hanya sesekali adu pendapat kecil soal harga barang atau pengeluaran bulanan, tapi semua diselesaikan dengan kepala dingin. Bahkan keluarga mereka pun mendukung penuh pernikahan ini. Orang tua Vika sering datang berkunjung dan membawa sayur mayur hasil kebun. Sedangkan orang tua Fahri yang tinggal di desa sebelah sesekali mengirim beras dan telur ayam kampung. Jangan lupakan asal-muasal kesuksesan kalian ya, pesan Ibu Fahri saat berkunjung bulan lalu. Usaha kecil ini jangan disombongkan. Tetap rendah hati. Vika selalu mengingat itu. Ia tak pernah merasa lebih dari siapapun. Bahkan saat warungnya mulai jadi rujukan warga sekitar. Banyak anak-anak yang mampir membeli permen atau es lilin. Kadang mereka iseng berceloteh. Bu Vika, kalau gede aku mau jualan kayak ibu. Vika akan tertawa dan menyemangati mereka. Harus sekolah dulu yang rajin. Ya.
biar bisa jualan sambil pintar. Hingga saat itu, tidak ada tanda-tanda bahwa badai akan datang dalam hidup Vika. Ia menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Pagi dibuka dengan doa, siang diisi dengan melayani pembeli, sore dihiasi obrolan ringan dengan Fahri sambil menikmati gorengan buatan sendiri. Bahkan, suatu malam, Fahri mengajaknya berjalan kaki ke taman kecil di dekat masjid. Di sana, mereka duduk di bangku tua sambil memandangi langit. "Enam," ucap Fahri, "kamu bahagia, kan?" Vika mengangguk dengan mata berbinar. "Bahagia, Mas. Bisa hidup sederhana tapi damai begini. Rasanya lebih dari cukup." Fahri tersenyum, mengusap lembut punggung tangan istrinya. "Kalau nanti usaha kita makin maju, aku pengen beliin kamu ruko. Biar kamu nggak usah buka warung di rumah lagi. Biar kamu punya tempat usaha yang beneran." Vika tertawa kecil. "Yang penting itu bukan tempatnya, Mas. Tapi siapa yang menemaniku di balik etalase?" Kata-kata itu seperti mengikat janji. Janji bahwa cinta mereka akan tetap berjalan lurus meski roda kehidupan naik turun. Dan saat malam tiba, mereka kembali ke rumah, menggulung tikar dagangan, dan tidur dengan pelukan hangat penuh rasa percaya. Namun, seperti yang sering orang bilang, hidup tak selalu seindah cerita dongeng. Tapi pada saat itu, Vika belum tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa hidupnya sempurna dalam versinya sendiri. Mereka bahkan sudah mulai mencicil sebuah motor bekas untuk keperluan belanja ke pasar. Walaupun masih harus membayar tiap bulan, namun Vika senang karena bisa mempermudah aktivitas mereka. Ia pun sempat menyisihkan uang untuk membeli ponsel baru untuk Fahri, sebagai bentuk apresiasinya karena sang suami sudah sangat membantu. "Pakai ini ya, Mas. Biar gampang wasup layar," ucap Vika saat menyerahkan kotak ponsel baru. Fahri tampak terkejut namun bahagia. Ia mencium tangan Vika dan berkata, "Kamu memang istri terbaik. Aku beruntung bisa hidup bersamamu." Dan saat malam hari datang, Vika akan merebahkan diri dengan hati damai, memejamkan mata sambil mengingat semua berkah yang datang. Ia tak tahu bahwa di balik layar hidup yang tenang itu, waktu sedang menyiapkan ujian besar yang akan mengguncang keyakinannya. Tapi semua itu belum dimulai. Untuk saat ini, Vika adalah wanita sederhana yang hidup dalam kebahagiaan yang ia perjuangkan bersama suaminya. Hidupnya belum ternoda, hatinya belum patah, dan cintanya belum diuji oleh kenyataan paling pahit. Hari-hari Vika kini terasa semakin padat. Warung sembako yang dulunya hanya dikunjungi beberapa orang pelanggan dalam sehari, kini hampir tidak pernah sepi. Letaknya yang strategis dan keramahan Vika dalam melayani membuat warga sekitar merasa nyaman berbelanja di sana. Belum lagi harga barang yang dijual cukup terjangkau. Semua itu tentu bukan hasil instan. Vika dan Fahri membangunnya dari nol, bermula dari lapak kecil di depan rumah, lalu berkembang hingga kini menjadi warung permanen yang cukup dikenal di lingkungan mereka. Pagi hari adalah waktu tersibuk bagi Vika. Ia akan bangun sebelum subuh, menyiapkan keperluan rumah, lalu mulai membuka warung sejak pukul 6 pagi. Ia melayani pelanggan dengan ramah, mencatat kebutuhan barang yang kosong, serta memastikan stok di rak selalu tersedia. Sementara itu, Fahri belakangan lebih sering tidak ada di warung. Katanya, ia harus mencari distributor barang yang bisa memberikan harga lebih murah dan barang yang lebih lengkap. "Sayang, aku hari ini ke pasar induk ya. Katanya ada pemasok baru yang bisa kasih harga grosir lebih miring," ujar Fahri suatu pagi sambil merapikan kemeja lengan panjangnya. Vika hanya mengangguk sambil tersenyum. "Hati-hati ya. Kalau ada barang yang lebih murah tapi kualitasnya bagus, ambil saja. Nanti uangnya aku transfer seperti biasa." Fahri mencium kening Vika, lalu pergi dengan motor bebek tua yang sudah menjadi teman setianya selama bertahun-tahun. Vika tidak pernah menaruh curiga sedikitpun. Baginya,
Fahri adalah suami yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Selama ini, mereka selalu berdiskusi setiap kali ingin menambah stok atau mengubah strategi usaha. Karena itu, ketika Fahri mulai jarang ada di warung dan lebih sering berada di luar, Vika berpikir positif. Ia menganggap Fahri sedang berusaha mencari peluang lebih besar demi kelangsungan usaha mereka. Namun di balik kesibukan itu, Vika mulai merasa sedikit kelelahan. Beban kerja yang biasanya dibagi dua, kini hampir seluruhnya ia tanggung sendiri. Ia harus menjaga warung dari pagi sampai malam, mengatur keuangan, memesan barang ke grosir langganan, hingga mencatat laporan harian. Meskipun letih, Vika tetap melakukannya dengan ikhlas. Baginya, ini adalah bentuk perjuangan bersama, dan ia yakin semua pengorbanan itu akan membawa hasil yang baik. Setiap malam, ketika warung sudah tutup dan rumah dalam keadaan tenang, Vika duduk di depan laptop kecilnya, mencatat setiap transaksi yang terjadi hari itu. Ia sangat disiplin dalam mengatur keuangan. Uang modal, keuntungan, dan biaya operasional semuanya dipisahkan dengan rapi. Bahkan, ia membuat laporan keuangan bulanan sederhana agar bisa melihat perkembangan usaha mereka secara keseluruhan. Alhamdulillah, bulan ini keuntungan kita naik 2 juta dibanding bulan lalu, gumam Vika sambil tersenyum senang. Namun, malam itu juga Fahri pulang lebih larut dari biasanya. Ia masuk rumah dengan wajah agak lelah dan kemeja yang sedikit kusut. Vika yang sudah duduk di ruang tengah segera menyambutnya. "Lama banget, Mas. Gimana tadi di pasar?" tanya Vika sambil mengambilkan air minum. "Capek banget, sayang. Banyak yang harus dibandingin. Ada beberapa supplier, tapi aku belum cocok semua. Tapi tenang aja, aku bakal cari yang paling untung buat kita," jawab Fahri sambil meneguk air dengan cepat. Vika percaya saja. Ia lalu menyampaikan soal keuntungan bulan ini dan rencananya untuk menambah etalase agar barang-barang bisa lebih tertata. Fahri terlihat setuju dan mengangguk, tapi matanya tampak tidak fokus. Ia lebih banyak diam dan segera masuk kamar dengan alasan ingin mandi dan istirahat. Beberapa hari berikutnya, Fahri kembali minta uang pada Vika. Katanya, ia butuh tambahan modal untuk memesan barang dari distributor baru yang hanya menerima pembayaran tunai. "Sayang, aku butuh tambahan 2 juta. Ini buat DP barang dari supplier yang baru. Katanya kalau kita ambil minimal 5 juta, bisa dapat bonus 1 kardus minyak goreng." Vika mengangguk tanpa pikir panjang. Ia membuka aplikasi mobile banking dan mentransfer uang ke rekening Fahri. "Nggak apa-apa ya Mas, nanti aku yang atur keuangannya lagi. Yang penting usaha kita makin maju." Fahri mencium pipi Vika dan berkata, "Makasih, sayang. Aku bangga punya istri kayak kamu." Itu adalah pertama kalinya Fahri meminjam uang dengan nominal besar, tanpa memberikan bukti transaksi atau rincian jelas soal suppliernya. Tapi Vika tetap percaya. Ia terlalu yakin bahwa Fahri melakukan itu demi kebaikan bersama. Namun setelah itu, kejadian serupa mulai terulang. Fahri makin sering meminta uang dengan alasan yang nyaris sama. Supplier baru, barang diskon, peluang besar, atau ingin memperluas jaringan. Vika merasa sedikit bingung karena tidak melihat perubahan signifikan di warung mereka. Stok barang tetap seperti biasa, bahkan kadang lebih sedikit dari bulan sebelumnya. Saat ditanya, Fahri selalu menjawab, barangnya masih proses kirim. Kadang supplier lambat banget. Rasa lelah dan sedikit curiga mulai muncul dalam diri Vika, tapi ia segera menepisnya. Ia memilih percaya. Lagi pula, bukankah rumah tangga dibangun di atas kepercayaan? Tetapi, ada satu hal yang mulai Vika rasakan namun enggan diucapkan. Fahri mulai berubah. Ia jarang memeluk atau mencium Vika seperti dulu. Ia sering membawa ponsel ke kamar mandi, menguncinya saat tidur, dan lebih sering terlihat tersenyum sendiri sambil mengetik pesan. Ketika Vika mencoba mendekat,
Fahri langsung mengalihkan topik atau pergi dengan alasan keluar beli barang. Vika masih berusaha positif. Mungkin Mas Fahri memang sedang banyak urusan. Aku nggak boleh berpikiran buruk, batinnya. Sementara itu, lingkungan sekitar mulai melihat perubahan itu. Tetangga-tetangga yang dulu sering melihat Fahri dan Vika bersama, kini mulai bertanya. Bu Vika, Pak Fahri kok jarang kelihatannya sekarang? Sibuk banget ya, Bu? Vika hanya tersenyum. Iya, Bu. Lagi sibuk cari distributor baru. Namun senyuman itu mulai terasa hambar. Dalam hati, Vika mulai bertanya-tanya, kemana sebenarnya Fahri pergi? Benarkah hanya urusan distributor? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Hingga suatu hari, Fahri kembali meminta uang. Kali ini jumlahnya lebih besar, 5 juta rupiah. Mas, ini buat apa ya? Soalnya warung kita bulan ini belum terlalu ramai kayak bulan kemarin. Tanya Vika dengan nada pelan. Ya buat usaha kita juga. Sayang. Aku kan lagi nyari tempat sewa yang lebih luas. Jadi bisa jual barang grosiran juga. Kamu percaya aku, kan? Vika menarik napas panjang. Percaya, Mas. Aku percaya. Dan untuk kesekian kalinya, ia mentransfer uang itu dengan harapan bahwa semua akan berbuah manis suatu saat nanti. Bahwa suaminya memang sedang berjuang, bukan menyimpan sesuatu di balik semua itu. Namun yang tidak Vika tahu, permulaan dari semua rasa percaya itu perlahan akan mengantarnya pada kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Sebuah kenyataan yang akan membalikkan seluruh dunianya dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan saat itu terjadi, Vika akan menyadari bahwa cinta dan kepercayaan saja tidak cukup ketika seseorang telah memilih jalan pengkhianatan. Tapi untuk saat ini, ia masih tetap menjadi istri yang sabar dan pengertian, seperti biasa. Masih percaya bahwa semua ini demi masa depan yang lebih baik. Meski pelan-pelan, matanya mulai terbuka, dan hatinya mulai bersiap. Sejak beberapa minggu terakhir, Vika mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam rumah tangganya. Fahri, yang dulu selalu pulang sebelum matahari tenggelam, kini justru sering pulang larut malam. Bahkan pernah sekali waktu, suaminya baru tiba di rumah ketika azan subuh mulai berkumandang. Alasan Fahri selalu sama, urusan distributor, bertemu rekan dagang, atau menyelesaikan pengiriman barang. Vika yang selama ini percaya penuh, berusaha untuk tidak berpikir macam-macam. Ia memilih menguatkan diri dengan keyakinan bahwa suaminya sedang bekerja keras demi masa depan mereka. Namun sayangnya, perasaan tak nyaman itu terus muncul, seolah ada duri yang tak terlihat sedang menusuk pelan-pelan dalam dada Vika. Semula Vika tak ingin berpikir negatif, apalagi sampai mencurigai suaminya. Tapi perubahan sikap Fahri terlalu mencolok untuk diabaikan. Ia menjadi lebih temperamental, mudah marah hanya karena hal-hal kecil seperti teh terlalu manis atau lupa menyetrika baju kerja. Bahkan, belakangan Fahri jadi jarang makan di rumah. Vika mulai merasa diabaikan. Komunikasi mereka tak sehangat dulu. Jika dulu Fahri pulang dan langsung memeluk Vika sambil bertanya tentang dagangan hari ini, kini suaminya lebih sering langsung masuk kamar dan mengurung diri sambil sibuk dengan ponsel di tangan. Puncaknya terjadi ketika Vika melihat Fahri begitu tergesa pergi dari rumah suatu sore. Padahal saat itu warung sedang ramai-ramainya pembeli. Yang membuat Vika kaget, ia sempat melihat dari sela jendela bahwa suaminya menerima telepon dengan wajah panik dan senyum canggung. Wajah Fahri berbeda. Bukan wajah seorang suami yang pulang ke rumah istri yang mencintainya, melainkan wajah seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Hati Vika mulai berdesir tak karuan. Ada ketakutan yang sulit dijelaskan mulai menyelinap dalam benaknya. Suatu hari, saat Fahri mandi dan meninggalkan ponselnya di ruang tamu, Vika, dengan perasaan yang campur aduk antara ragu dan penasaran, membuka pesan masuk yang tak terkunci. Dan di sanalah semuanya bermula. Ia menemukan pesan dari nomor bernama Cindy Tanda Ciuman.
Pesan yang tertulis membuat dada Vika seperti dihantam palu godam. "Sayang, malam ini kita jadikan? Aku rindu banget." Pesan itu cukup untuk membuat tangannya gemetar dan matanya mulai basah. Vika duduk terpaku di sofa. Matanya menatap layar ponsel itu lama sekali. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Antara ingin marah dan ingin menangis. Tapi yang paling kuat adalah rasa hancur. Suami yang selama ini ia percaya sepenuhnya, ternyata menyimpan wanita lain di belakangnya. Ia kembali membaca beberapa pesan sebelumnya. Semua pesan menunjukkan kedekatan Fahri dan wanita itu sudah berlangsung cukup lama. Mereka berkali-kali bertemu diam-diam, makan malam bersama, bahkan pernah pergi menginap di luar kota dengan dalih urusan usaha baru. Air mata Vika menetes begitu saja. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya mengembalikan ponsel ke tempat semula seolah tak terjadi apa-apa. Saat Fahri keluar dari kamar mandi, Vika hanya tersenyum tipis. Ia tidak berkata apapun. Tapi di dalam hatinya, badai sudah mulai berkecamuk. Beberapa hari setelahnya, Vika mulai memperhatikan siapa sebenarnya Cindy itu. Ia bertanya-tanya, wanita macam apa yang rela menghancurkan rumah tangga orang lain. Dan ternyata, Cindy bukan orang asing. Ia adalah salah satu pelanggan baru di warung mereka yang akhir-akhir ini sering datang membeli sembako. Tapi tidak sendiri. Ia selalu datang dengan mobil mewah, memakai pakaian mencolok, dan selalu mencari Fahri dengan alasan, ingin tanya soal grosir besar. Vika, yang dulu menganggapnya pelanggan biasa, kini mulai menghubungkan segala petunjuk. Yang membuat hati Vika makin perih, Cindy selalu menyapa dirinya dengan senyum manis seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan pernah satu kali ia berkata sambil tertawa kecil, "Beruntung banget ya, Mbak Vika, punya suami yang rajin dan perhatian seperti Mas Fahri. Andai semua pria seperti dia." Saat itu Vika hanya bisa membalas dengan senyum hambar, menyembunyikan luka di balik matanya. Meski sudah tahu semuanya, Vika memilih diam. Ia belum siap berkonfrontasi, belum siap menghadapi jawaban dan kemungkinan perpisahan. Ia masih mencintai Fahri. Masih berharap suaminya sadar dan kembali pada keluarganya. Tapi rasa sakit itu tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali Fahri pulang dengan aroma parfum asing, Vika hanya bisa menatap punggungnya dari belakang dan berdoa dalam hati agar Tuhan memberinya kekuatan. Keadaan semakin memburuk ketika Fahri kembali meminta uang pada Vika. Kali ini jumlahnya lebih besar dari sebelumnya. Katanya, ia sedang merintis cabang baru dan butuh modal tambahan. Vika yang mulai menyadari gelagat Fahri hanya terdiam. Tapi ia tak bisa menolak. Sebab, sebagian tabungan warung memang ada di tangannya. Dengan hati berat, ia menyerahkan uang itu, bukan karena percaya pada usaha Fahri, tapi karena ingin melihat sejauh mana suaminya tega memanfaatkan dirinya. Setelah memberikan uang itu, malamnya Vika tak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar sambil menggenggam perutnya yang terasa mual. Bukan karena sakit fisik, tapi karena hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir jernih. Tapi sulit. Sangat sulit. Ia merasa ditikam dari belakang oleh orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, saat membuka warung, seorang tetangga bernama Bu Nina sempat bertanya dengan nada menggoda. Mbak Vika, itu suami sampean kok sering kelihatan bareng cewek muda ya di mobil Avanza hitam? Saya kira dulu saudaranya. Tapi kok kelihatannya mesra banget." Vika hanya tersenyum getir. Dalam hati ia bergumam, jadi bukan hanya aku yang tahu. Hari-hari selanjutnya, Vika semakin tertutup. Ia mulai jarang bicara, bahkan dengan pelanggan langganan. Namun ia tetap menjalankan warung seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Ia tahu, jika dirinya runtuh sekarang, maka semuanya akan hancur. Ia masih butuh waktu, dan ia ingin tahu sampai sejauh mana Fahri akan bermain api. Malam itu,
Vika duduk sendirian di ruang tamu. Hujan turun dengan deras, angin berhembus kencang. Tapi Fahri belum juga pulang. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ia tidak menghubungi, tidak memberi kabar. Dan yang membuat Vika lebih sakit, ia tidak lagi merasa kaget. Ia sudah terlalu sering ditinggal, sudah terlalu terbiasa dengan malam yang sunyi tanpa kehadiran suami di sisinya. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum lebar mereka dalam foto itu kini terasa seperti lelucon. Ia menyentuh permukaannya, menghela napas panjang. Dalam hati ia berbisik, kalau memang ini takdirku, aku akan menerimanya. Tapi aku tidak akan terus jadi perempuan bodoh. Aku akan bangkit, meski caranya belum aku temukan sekarang. Malam itu, Vika tertidur di kursi tamu dengan air mata yang mengering di pipinya. Dan sejak malam itu pula, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi sepenuhnya percaya. Kepercayaannya yang dulu utuh perlahan runtuh, digantikan oleh keraguan dan kesadaran bahwa cinta yang tak dijaga bisa berubah menjadi luka paling dalam. Pagi itu, suasana rumah masih sunyi. Vika duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Sudah seminggu ini Fahri berubah. Dia semakin sulit diajak bicara, bahkan acuh saat Vika mencoba menunjukkan kasih sayang. Dulu, setiap pagi mereka biasa minum teh bersama sebelum warung dibuka. Tapi kini, Fahri bangun pagi hanya untuk mandi dan langsung keluar dengan dalih urusan supplier baru. Vika tidak pernah mengira bahwa kehidupan rumah tangganya yang dulunya damai akan berubah menjadi dingin dan membingungkan hanya dalam hitungan minggu. Siang itu, Vika membersihkan kamar. Ponsel Fahri tertinggal di meja kerja. Sesuatu yang jarang terjadi karena biasanya Fahri tak pernah lepas dari teleponnya. Karena hendak menggeser meja, Vika memindahkan ponsel itu dan tanpa sengaja layar menyala. Ada notifikasi pesan masuk. Awalnya ia tak tertarik membaca, tapi matanya terhenti ketika melihat nama pengirim, Cindy. Hatinya berdegup lebih cepat. Nama itu tidak asing, karena beberapa hari lalu dia mendengar tetangganya menyebut nama Cindy saat membicarakan Fahri, entah dalam konteks apa. Dengan tangan gemetar, Vika membuka pesan itu. Sayang. Nanti malam kita jadi makan di tempat biasa, kan? Aku rindu kamu. Pesan itu disertai emoji hati dan foto selfie Cindy yang tersenyum manja. Dunia Vika seolah runtuh. Tangannya bergetar, napasnya tercekat, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah salah paham. Tapi ketika ia membuka pesan-pesan sebelumnya, semua menjadi jelas. Ada obrolan romantis, bahkan rencana liburan yang telah mereka bicarakan. Lebih dari itu, beberapa percakapan menunjukkan bahwa Fahri selama ini menyembunyikan hubungan terlarangnya. Vika terduduk di pinggir ranjang. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Suami yang selama ini ia percaya dan cintai dengan sepenuh hati, ternyata menyimpan rahasia besar. Ia tidak tahu harus merasa apa, marah, kecewa, atau hancur. Namun satu yang pasti, ia merasa dikhianati sedalam-dalamnya. Saat Fahri pulang malam itu, Vika tidak langsung menghadapinya. Ia ingin mencari waktu yang tepat. Tapi hati dan pikirannya tidak bisa diam. Ia terus-menerus teringat pesan-pesan itu. Dan ketika malam telah larut dan Fahri baru saja mengganti bajunya setelah pulang, Vika memberanikan diri. Ia berdiri di ambang pintu kamar dengan ponsel Fahri di tangan. Ini, apa maksudnya? Tanya Vika lirih, nyaris berbisik, sambil menunjukkan layar ponsel kepada Fahri. Fahri tampak terkejut. Ia menatap layar ponsel lalu menatap Vika. Ekspresinya berubah jadi tegang. Alih-alih merasa bersalah, wajahnya menunjukkan kemarahan. Kamu buka-buka HP aku tanpa izin, bentaknya keras. Vika terdiam.
Ia tidak menyangka bahwa reaksi Fahri akan seperti ini. Ia berharap suaminya meminta maaf atau setidaknya memberi penjelasan. Tapi yang ia dapat justru kemarahan. Aku nggak sengaja. Tapi aku lihat sendiri isi pesannya. Kamu selingkuh. Fahri. Suara Vika bergetar. Fahri membuang napas keras. Kamu terlalu banyak curiga. Enam. Itu cuma teman. Dan kamu nggak punya hak buka privasi orang kayak gitu. Teman? Kalau cuma teman, kenapa kamu bilang rindu? Kenapa kalian janjian makan malam diam-diam? Fahri, aku istrimu. Aku berhak tahu. Vika mulai menangis. Tapi Fahri justru mengangkat suaranya. Udahlah. Kamu itu terlalu sensitif. Aku capek. Tiap hari kamu cuma urus warung, urus rumah. Aku butuh kebebasan. Enam. Aku butuh kehidupan yang lebih dari ini. Kata-kata Fahri menusuk hati Vika. Semua pengorbanannya, semua dukungannya selama ini, dianggap remeh. Ia merasa dirinya tak lagi dihargai sebagai istri. Tangisnya semakin deras. Ini adalah pertengkaran besar pertama mereka sejak menikah, dan Vika tak menyangka akan seburuk ini. Fahri mengambil jaketnya dan bersiap pergi lagi. Aku nggak mau berantem malam-malam kayak gini. Kalau kamu nggak percaya sama aku, terserah. Aku mau keluar. Fahri, kamu mau kemana? Kita belum selesai bicara. Vika mencoba menahan, tapi Fahri sudah melangkah cepat keluar rumah, membanting pintu dengan keras. Vika terduduk lemas di lantai. Ia memeluk lututnya, menangis dalam diam. Malam itu terasa sangat panjang, dan rumah yang biasanya hangat berubah menjadi dingin dan kosong. Ia menghabiskan malam di ruang tamu, tak sanggup kembali ke kamar yang kini hanya menyisakan kenangan menyakitkan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagi Vika. Fahri tidak pulang. Ia tak mengangkat telepon dan hanya membalas pesan Vika dengan singkat atau bahkan tak sama sekali. Vika terus mencoba mencari penjelasan, berharap Fahri kembali berubah, tapi semuanya sia-sia. Beberapa tetangga mulai bergosip, mengatakan bahwa Fahri sering terlihat bersama Cindy di luar kota. Vika hanya bisa menunduk saat mendengar semua itu. Dalam diamnya, Vika mulai menyadari bahwa rumah tangganya telah runtuh. Kepercayaan yang selama ini ia jaga, telah dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Ia tak tahu apakah Fahri akan kembali, atau apakah ia ingin Fahri kembali. Namun yang jelas, luka itu sudah terlalu dalam. Malam itu, saat hujan turun perlahan di luar rumah, Vika duduk di depan jendela, menatap keluar dengan mata sembab. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya diam, mencoba menerima bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Bahwa cinta tidak selalu dibalas dengan kesetiaan. Dan bahwa seseorang yang kita perjuangkan sepenuh hati, bisa saja menjadi orang yang paling melukai kita. Fahri tidak pernah kembali sejak pertengkaran terakhir itu. Vika yang awalnya masih menunggu dengan sabar di rumah, perlahan-lahan mulai menyadari bahwa kepergian Fahri bukan sekadar meredakan emosi sesaat, melainkan sebuah keputusan. Hari berganti minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, bahkan kabar pun nihil. Hanya kesunyian yang setiap hari datang menyambut Vika, menggantikan sosok yang dahulu ia sebut suami. Warung sembako yang dulu mereka kelola bersama kini menjadi beban yang harus Vika tanggung seorang diri. Sementara ia berjuang menjaga agar usaha tetap berjalan, pikiran dan hatinya terus dibayangi tanda tanya besar. Di mana Fahri? Mengapa ia tak pulang? Apa sebenarnya yang terjadi? Namun seberapapun keras Vika mencari jawaban, kenyataannya hanya satu. Suaminya telah meninggalkannya, diam-diam dan tanpa penjelasan. Kesulitan demi kesulitan mulai menumpuk. Persediaan barang di warung mulai menipis karena pemasok meminta pembayaran tunai, sementara Vika kesulitan mengelola arus kas. Yang lebih menyakitkan,
Vika menemukan catatan-catatan pinjaman Fahri yang selama ini tak diketahuinya. Jumlahnya tidak kecil. Ratusan juta rupiah telah dikeluarkan atas nama pengembangan usaha yang tak pernah benar-benar terlihat hasilnya. Dalam kesendiriannya, Vika memeriksa mutasi rekening dan lembar-lembar nota pembelian. Semakin dalam ia menelusuri, semakin jelas bahwa uang yang selama ini dipercayakan kepada Fahri tidak pernah benar-benar digunakan untuk usaha. Ia menemukan transfer mencurigakan kepada nama wanita yang tak dikenalnya sebelumnya, Cindy. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia menemukan pesan-pesan di ponsel lama Fahri yang tanpa sengaja tertinggal di rumah. Pesan-pesan penuh rayuan, janji-janji manis, serta pengakuan cinta antara Fahri dan Cindy. Foto mereka sedang makan malam bersama, berlibur keluar kota, bahkan satu bukti transaksi pembelian gelang emas untuk Cindy dengan dana yang jelas-jelas berasal dari rekening Vika. Rasa marah dan kecewa menyeruak, namun anehnya tidak ada air mata yang jatuh. Vika terdiam. Terlalu hancur untuk menangis. Terlalu lelah untuk mempertanyakan lagi mengapa ini semua bisa terjadi. Seorang pria yang ia cintai, yang ia percaya sepenuh hati, ternyata memilih untuk berkhianat. Tidak hanya mengkhianati cintanya, tapi juga merampas hasil kerja kerasnya selama ini. Belum selesai Vika menata pikirannya, kabar mengejutkan datang dari keluarga Fahri. Lewat seorang kerabat jauh yang masih bersimpati padanya, Vika mengetahui bahwa Fahri telah menikah lagi. Menikah secara siri dengan Cindy, tanpa memberitahu siapapun secara resmi. Dan tentu saja tanpa menyelesaikan status pernikahannya dengan Vika terlebih dahulu. Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, jauh dari kampung halaman, seolah ingin menutup rapat jejak pengkhianatan itu. Namun kenyataannya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Berita itu sampai juga ke telinga Vika. Ia terdiam lama, menatap kosong ke arah jendela rumah. Dunia seakan berhenti berputar. Rasanya mustahil Fahri bisa berbuat sejauh itu, namun semua bukti tak bisa dibantah. Ia benar-benar telah menikah lagi. Ia benar-benar meninggalkan Vika, dan semua janji setia mereka dulu telah ia buang seperti debu. Tidak lama setelah kabar itu mencuat, surat gugatan cerai pun datang. Atas nama Fahri, dikirim melalui pengacara yang bahkan tidak dikenal Vika. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf, hanya selembar surat dan permohonan untuk hadir di sidang. Vika membacanya berulang kali, berharap ia sedang bermimpi buruk. Tapi ini nyata. Ia tidak menolak gugatan itu. Apa yang harus dipertahankan dari pernikahan yang sudah hancur sejak lama? Ia datang ke persidangan dengan hati yang telah terkoyak, namun kepala tegak. Meski lelah dan terluka, ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan perempuan lemah. Di hadapan hakim, Fahri bahkan tidak hadir. Hanya diwakili oleh kuasa hukum. Tidak ada tatapan mata, tidak ada sepatah kata pun untuk menjelaskan, apalagi meminta maaf. Persidangan berjalan singkat, dan keputusan pun diketuk. Vika dan Fahri resmi bercerai. Pulang dari pengadilan, Vika duduk sendirian di ruang tamu rumah yang kini terasa kosong. Ia memandang sekeliling, foto pernikahan yang masih tergantung di dinding, baju Fahri yang masih tergantung di lemari, dan semua kenangan yang tak bisa serta-merta ia buang. Ia menangis untuk pertama kalinya. Tangis yang tidak meledak, hanya jatuh pelan dalam diam. Bukan karena ia masih mencintai Fahri, tapi karena ia terlalu kecewa atas semua yang telah ia korbankan. Hari-hari setelah perceraian adalah masa terberat dalam hidup Vika. Ia harus berjuang membayar hutang, mengatur ulang keuangan, sekaligus menyembuhkan luka di hati. Banyak tetangga yang mulai membicarakan dirinya, sebagian bersimpati, sebagian lagi hanya ingin tahu. Tapi Vika tak peduli. Ia memilih diam, fokus pada dirinya sendiri. Suatu malam, saat ia menutup warung lebih awal karena kelelahan, seorang pelanggan bertanya dengan polos, "Bu Vika, Pak Fahri kemana ya? Kok jarang kelihatan sekarang?"
Vika tersenyum tipis dan menjawab, "Sudah jalannya masing-masing, Bu." Tak ada amarah, tak ada dendam yang ia tunjukkan. Tapi di dalam hatinya, luka itu masih menganga. Vika bukan hanya kehilangan pasangan, ia kehilangan kepercayaan. Namun dari puing-puing kehancuran itu, perlahan-lahan tumbuh sesuatu yang baru. Tekad. Ia ingin bangkit, bukan untuk menunjukkan pada Fahri bahwa ia bisa, tapi demi dirinya sendiri. Ia mulai mencatat setiap pengeluaran, memperketat anggaran, dan mencari peluang tambahan usaha. Ia juga mengumpulkan semua bukti transfer, catatan utang, dan bukti-bukti bahwa uang usaha mereka dulu digunakan Fahri untuk menyenangkan Cindy. Bukan untuk membalas, tapi untuk berjaga. Karena ia tahu, suatu hari nanti, kesempatan untuk menagih semua yang dirampas darinya akan datang. Dan saat hari itu tiba, ia ingin siap, bukan sebagai wanita yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang telah bangkit dan menang. Hari-hari pertama pasca perceraian itu seperti neraka bagi Vika. Ia sering terbangun dengan mata sembab dan dada sesak. Rumah yang dahulu dipenuhi tawa kini sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar jelas, seolah menertawakan waktu yang terbuang untuk seseorang yang tidak layak diperjuangkan. Namun, dari semua luka itu, perlahan tumbuh sebuah kesadaran. Ia tidak bisa terus seperti ini. Air mata tidak bisa mengubah apapun. Dunia tidak akan menunggu Vika siap. Dunia terus berputar, dan ia harus berdiri kembali jika tidak ingin tergilas oleh hidup. Vika mulai dengan membereskan seluruh rumah. Ia buang semua barang yang mengingatkannya pada Fahri, foto pernikahan mereka, baju-baju yang masih tergantung di lemari, bahkan cangkir kesukaan Fahri yang selalu ia pakai tiap pagi. Ia jual sebagian barang yang masih bernilai, dan sisanya ia berikan pada tetangga yang membutuhkan. Ia ingin memulai hidup baru dari nol, tanpa beban masa lalu. Berbekal sisa uang hasil menjual barang-barang itu dan tabungan kecil yang masih tersisa, Vika mulai mencari cara untuk bertahan. Ia menyadari bahwa dunia digital bisa menjadi ladang penghasilan. Maka dimulailah langkah kecil pertamanya. Ia membuka akun media sosial untuk berjualan online. Awalnya ia menawarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang dulu ia jual di warung sembako. Ia ambil dari supplier kecil yang masih ia kenal, lalu menjualnya kembali secara online dengan sistem pre-order. Tidak mudah. Tapi Vika tekun. Ia tahu, satu-satunya cara agar dirinya bisa lepas dari luka adalah dengan sibuk dan produktif. Selain berjualan online, Vika juga mulai menerima pesanan catering kecil-kecilan dari tetangga. Masakan Vika memang terkenal enak. Dulu saat masih memiliki warung, banyak orang memuji rasa masakannya. Kini, pujian itu menjadi peluang. Ia mulai dari membuat nasi kotak untuk acara pengajian, kemudian berkembang ke pesanan makan siang karyawan rumahan. Setiap malam, dapurnya selalu berasap dan penuh aroma bumbu tumis. Tangan Vika tak pernah berhenti bergerak, mengiris, menggoreng, membungkus, dan mengantarkan sendiri pesanan itu ke pelanggan. Lelah? Tentu. Tubuhnya seringkali pegal dan matanya mengantuk. Tapi semua itu kalah oleh semangatnya yang menyala. Vika seperti menemukan kembali dirinya yang dulu hilang. Mandiri, kuat, dan punya arah. Lalu, datanglah ide membuka jasa titip barang kebutuhan rumah tangga. Ia memanfaatkan waktu belanja stok catering untuk sekaligus menawarkan jasa titip. Ia belanja di pasar tradisional atau toko grosir, lalu titipannya dikirim ke rumah pelanggan. Harganya bersaing, dan yang paling penting, ia bisa dipercaya. Nama Vika mulai dikenal di lingkungannya sebagai wanita tangguh yang tidak menyerah pada keadaan. Banyak yang awalnya iba padanya, kini berubah menjadi kagum. Satu persatu rejeki mulai berdatangan. Ia bisa menyewa tempat kecil di pinggir jalan untuk jadi dapur produksi dan tempat pengambilan pesanan. Dari sana, ia tidak hanya menguatkan dirinya,
tapi juga membuka lapangan kerja bagi dua ibu rumah tangga lain yang butuh penghasilan tambahan. Ia merasa bahagia, bukan karena kaya, tapi karena merasa berguna. Di sela kesibukannya, Vika menyempatkan diri menata kembali dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Fahri. Ia membuka kembali buku catatan, screenshot transfer, kwitansi yang dulu sempat ia simpan. Semua bukti hutang yang Fahri ambil darinya, baik untuk usaha, kehidupan rumah tangga, maupun diam-diam untuk menyenangkan selingkuhannya, ia susun rapi dalam satu map. Ia bukan hendak membalas. Tapi ia tidak ingin lagi menjadi perempuan yang dikhianati tanpa perlawanan. Ia sadar bahwa saat itu Fahri memanfaatkan kepercayaannya. Kini, kepercayaan itu sudah mati, dan yang tersisa adalah tanggung jawab yang belum dipenuhi. Vika tidak terburu-buru. Ia bukan tipe wanita yang menyerang dengan emosi. Ia percaya, setiap orang akan menuai hasil dari perbuatannya sendiri. Tapi bila ada kesempatan untuk menagih haknya, ia akan lakukan dengan tenang namun tegas. Hari-hari Vika kini berbeda. Ia bangun pagi dengan semangat, menyusun daftar belanja, mengecek pesanan catering, membalas pesan pelanggan online, dan kadang mengantar pesanan sendiri. Ia mulai tersenyum kembali, tidak lagi karena seseorang memperlakukannya baik, tapi karena ia bangga dengan dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan pria yang menghancurkannya untuk bisa bahagia. Suatu sore, Vika duduk di beranda sambil memeriksa catatan harian. Ia menyilangkan kaki dan menyesap teh hangat buatannya sendiri. Angin sore menghembus lembut, dan langit mulai berubah warna. Di depan rumah, anak-anak kecil bermain sepeda sambil tertawa. Hatinya tenang. Ia menatap selembar kertas bukti transfer yang dulu diberikan Fahri saat meminjam uang dalam jumlah besar. Vika tersenyum kecil, bukan senyum puas, tapi senyum sadar. Ia tahu, waktu akan datang. Entah bagaimana caranya, entah kapan. Tapi saat-saat itu tiba, ia akan berdiri, bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang telah menyembuhkan dirinya dan menuntut keadilan dengan cara paling elegan. Dalam hati ia berbisik pelan, "Terima kasih, Fahri. Karena kau tinggalkan aku menemukan diriku kembali." Dan sejak hari itu, Vika tak lagi menoleh ke belakang. Ia berjalan ke depan, dengan kepala tegak, hati lapang, dan peta hidup yang ia ciptakan sendiri. Hari itu cuaca sangat terik. Vika baru saja menyelesaikan pekerjaannya di dapur kecil miliknya yang kini telah beralih fungsi menjadi dapur catering. Tangannya yang cekatan menata pesanan kue ulang tahun untuk langganan tetapnya. Beberapa bulan terakhir, hidupnya mulai tertata kembali. Setelah melalui fase gelap pasca ditinggalkan oleh Fahri, lelaki yang dulu ia sebut suami, Vika bangkit dengan caranya sendiri. Ia bekerja tanpa mengenal lelah, membesarkan usahanya perlahan dari nol, dari sisa-sisa luka yang sempat menjatuhkannya hingga ke dasar. Kini, walau tak bisa disebut kaya, setidaknya ia tak lagi menggantungkan hidupnya pada orang lain. Usaha kue dan makanan rumahan miliknya mulai dikenal, bahkan beberapa kali menerima pesanan untuk acara besar. Namun, siang itu, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah notifikasi dari grup keluarga besar Fahri. Ia sudah lama tidak aktif membaca isi percakapan grup itu, bahkan nyaris tak ingin tahu lagi. Tapi notifikasi kali ini berbeda. Ada foto undangan yang diunggah salah satu anggota keluarga. Matanya membelalak saat membaca nama yang tertera di sana. Pernikahan, Fahri Cindy. Hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ballroom Grand Cakrawala Hotel. Dress code, putih emas. Vika nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jantungnya berdegup kencang, dan dalam sekejap, luka lama seperti kembali disayat. Cindy. Wanita itu. Wanita yang secara perlahan tapi pasti telah merebut Fahri darinya, kini akan secara sah menjadi istri mantan suaminya. Dan yang paling menusuk, undangan itu tersebar di grup keluarga,
seolah mengharapkan semua orang tahu dan hadir, termasuk dirinya. Apakah ini bentuk provokasi? Atau sekadar arogansi dari seseorang yang tidak tahu malu? Namun, Vika tak ingin membiarkan emosinya menguasai akal sehatnya. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi rotan di sudut ruang tamu, menghembuskan napas panjang, lalu menutup mata. Bukan karena patah hati. Luka itu sudah terlalu lama kering. Tapi karena rasa keadilan dalam dirinya kembali terusik. Ia teringat pada semua perjuangan, semua tetesan peluh, semua rupiah yang dikeluarkannya demi membantu Fahri saat masih menjadi suaminya. Semua bantuan itu, yang ternyata dipakai Fahri untuk menghidupi Cindy di belakang punggungnya. Ia teringat saat Fahri meminjam uang belasan juta, katanya untuk memperbesar usaha warung. Padahal setelah diselidiki, dana itu ternyata mengalir ke wanita simpanannya. Dan kini, setelah semua luka yang ia terima, Vika malah diundang ke hari bahagia keduanya, tanpa sekalipun menerima kejelasan mengenai hutang yang belum juga dibayar. Sesuatu dalam dirinya perlahan membulatkan tekad. Ia tidak akan datang sebagai korban, apalagi sebagai tamu yang membawa senyum palsu. Ia akan datang sebagai perempuan yang menagih haknya, sebagai perempuan yang berdiri di atas harga dirinya. Malam itu, Vika membuka kembali catatan keuangan lamanya. Ia simpan semua bukti transfer yang dilakukan kepada Fahri, lengkap dengan tanggal dan keterangan. Ia temukan bukti uang tunai yang dipinjam Fahri, dilengkapi dengan tanda tangan di atas kwitansi yang dulu ditulis sendiri oleh Fahri. Semua itu masih lengkap, rapi tersimpan, seolah Tuhan sudah mempersiapkan momen ini untuknya. Total uang yang belum dikembalikan berjumlah 24 juta rupiah. Angka yang cukup besar bagi Vika saat itu, dan sangat berarti karena diberikan tanpa syarat sebagai bentuk kepercayaan. Namun kini, uang itu adalah bentuk pengkhianatan yang harus dipertanggungjawabkan. Beberapa hari ke depan, Vika mulai menyusun langkah dengan tenang. Ia tidak banyak bercerita, hanya kepada 2 orang sahabat dekatnya, yang selama ini tahu betul bagaimana Vika diperlakukan. Mereka setuju bahwa Vika pantas menagih haknya, apalagi di tengah pesta mewah yang seolah membuktikan bahwa Fahri dan Cindy hidup bahagia dengan uang yang bukan hasil jerih payah sendiri. Mereka harus tahu rasanya ditelanjangi harga dirinya, seperti yang dulu kamu rasakan, ucap Wina, sahabat karib Vika, sambil menggenggam tangan temannya itu. Vika hanya tersenyum tipis. Bukan karena ingin membalas dengan rasa sakit yang sama, tapi karena ini adalah momen di mana ia bisa berdiri kembali dan menunjukkan pada dunia bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa diinjak semaunya. Hari demi hari menjelang pernikahan, Vika mempersiapkan segala hal dengan rapi. Ia bahkan menjahit sendiri baju yang akan dikenakannya, sebuah gaun sederhana berwarna krem gading, dengan potongan sopan dan elegan. Ia tidak ingin datang mencolok, tapi cukup membuat siapapun tahu bahwa dirinya hadir dengan martabat. Ia mencetak bukti hutang dan membuat surat penagihan resmi, yang ditandatangani pengacara muda kenalannya yang bersedia membantunya tanpa bayaran. Semua disusun rapi dalam map berwarna hitam, siap dibawa pada hari yang telah ditentukan. Malam sebelum hari H, Vika berdiri di depan cermin kamarnya. Ia memandang pantulan dirinya, dengan mata yang tidak lagi basah oleh air mata, tapi penuh ketegasan. Besok aku akan datang. Bukan untuk merusak, tapi untuk menagih apa yang pantas menjadi milikku. Tak lebih, tak kurang. Sabtu pagi, matahari bersinar cerah. Vika turun dari mobil sewaan yang dikendarai keponakannya. Langkah kakinya mantap saat menyusuri koridor hotel mewah yang dipenuhi tamu undangan. Semua tampak glamor dan penuh senyuman. Beberapa orang menatap Vika dengan sorot mata penasaran. Sebagian lagi bahkan mengenalinya dan saling berbisik pelan. Tapi Vika tak peduli. Ia terus berjalan hingga masuk ke ballroom besar yang sudah dipenuhi oleh para undangan berpakaian putih emas, sesuai dress code.
Pandangan matanya langsung tertuju ke pelaminan megah di ujung ruangan. Di sana, Fahri dan Cindy berdiri berdampingan, tersenyum lebar. Wajah Cindy tampak berseri, mengenakan gaun pengantin putih dengan hiasan mutiara. Fahri tampak berbeda, mengenakan jas putih bersih, tampak jauh dari sosok sederhana yang dulu bersamanya di warung kecil. Vika menahan napas sejenak, tapi tidak untuk menangis, melainkan untuk memastikan emosinya terkendali. Ia menggenggam erat map hitam di tangannya. Waktu terasa melambat saat langkahnya membawa dirinya mendekat ke arah pelaminan. Beberapa orang mulai memperhatikannya. Suasana yang semula riuh berubah sedikit hening. Sorot mata undangan kini tertuju padanya. Bahkan Fahri, yang sedang berbincang dengan keluarga Cindy, langsung kaku saat matanya menangkap kehadiran Vika. Cindy yang awalnya tertawa lebar, seketika berubah raut wajahnya menjadi cemas dan bingung. Vika menghentikan langkahnya di depan pelaminan, tepat saat MC hendak memanggil kedua mempelai untuk naik ke mimbar akad. Ia tak menunggu aba-aba, tak menunggu izin. Ia buka map di tangannya, mengangkat secari kertas dan berbicara lantang. "Permisi. Sebelum akad dimulai, saya hanya ingin mengingatkan bahwa pengantin pria, atas nama Fahri, masih memiliki tanggungan hutang sebesar 24 juta rupiah kepada saya, mantan istrinya. Ini bukti transfer, kwitansi, dan surat resmi penagihan." Semua orang terdiam. MC tertegun. Musik latar berhenti. Suasana hening menegang. "Saya tidak datang untuk merusak. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Dan kepada ibu pengantin wanita, saya ingin bertanya, apakah ibu rela anak perempuan Anda menikah dengan pria yang bahkan belum melunasi hutang kepada istri sah sebelumnya?" Fahri berusaha turun dari pelaminan, hendak menghentikan Vika. Tapi langkahnya tertahan oleh sorot mata tamu undangan yang kini menatapnya dengan heran dan mulai berbisik pelan. Beberapa keluarga Cindy mulai terlihat panik, sementara Cindy sendiri mulai menangis dan menundukkan kepala. Vika tetap berdiri tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada tangisan. Hanya ketegasan dan harga diri yang ia pertahankan. Hari itu, Vika tidak hanya menagih uang. Ia menagih martabat, menagih haknya sebagai perempuan yang selama ini terinjak. Dan tanpa perlu teriakan atau keributan, ia telah memenangkan peperangan panjangnya dengan cara yang paling elegan. Hari itu datang juga. Hari di mana lelaki yang dulu pernah bersumpah akan setia pada Vika, kini justru mengikat janji dengan wanita yang pernah menjadi duri dalam rumah tangganya. Tanggal yang sempat Vika tandai dengan perasaan bercampur aduk, antara ingin mengabaikannya, atau justru menandainya sebagai momentum untuk berdiri tegak di hadapan dua orang yang telah menginjak harga dirinya. Vika berdiri di depan cermin besar yang menggantung di kamarnya. Gaun panjang warna krem lembut dengan sentuhan brokat sederhana membalut tubuhnya yang ramping. Rambutnya disanggul anggun, tidak berlebihan, namun cukup membuat siapapun yang melihatnya tahu bahwa ia bukan wanita sembarangan. Riasan di wajahnya pun lembut, tidak menor, namun menampilkan pesona ketegasan dan elegansi. Ia menarik napas panjang, memandangi pantulan dirinya sendiri. "Aku datang bukan untuk merusak, tapi untuk menagih apa yang pantas aku dapatkan," bisiknya kepada dirinya sendiri. Undangan itu bukan dikirimkan langsung kepadanya. Ia mengetahuinya dari grup keluarga besar, di mana salah satu sepupu Fahri dengan bangga membagikan undangan digital pernikahan mereka. Tak ada satupun dari pihak keluarga Fahri yang menyebut atau menyinggung soal masa lalu Fahri dan Vika. Seolah Vika tidak pernah ada. Seolah dia hanya bayang-bayang yang bisa dilupakan begitu saja. Namun Vika tidak pernah lupa. Bukan karena masih cinta, tapi karena ia belum selesai dengan rasa sakit yang mereka tinggalkan. Terutama Fahri. Lelaki itu pergi bukan hanya membawa luka, tapi juga membawa hutang. Hutang dalam bentuk uang dan penghinaan.
Ia pergi dengan meninggalkan tanggung jawab dan menyia-nyiakan wanita yang telah berjuang bersamanya dari nol. Ketika langkah Vika memasuki area gedung pernikahan yang megah itu, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan pelan namun mantap, seolah setiap jejak langkahnya menandai harga diri yang selama ini ia pertahankan. Sepatu hak sedang yang ia kenakan memantulkan suara pelan di lantai marmer yang mengilap. Para tamu undangan, yang mayoritas adalah keluarga dari kedua belah pihak, mulai saling berbisik. Sebagian mengenali Vika. Sebagian lain hanya bertanya-tanya, siapa wanita anggun yang datang sendirian dengan aura tak biasa. Di pelaminan, Fahri tampak berdiri kaku. Wajahnya yang tadinya dipenuhi senyum lebar langsung berubah tegang ketika matanya menangkap kehadiran Vika. Cindy yang berdiri di sampingnya juga tampak mulai gelisah. Bibirnya bergerak kecil, mencoba bertanya pada Fahri siapa wanita itu. Tapi Fahri hanya diam. Ia tahu, saat ini tidak ada yang bisa disangkal. Vika berhenti di tengah ruangan, cukup dekat dari pelaminan, namun tidak melangkah ke atasnya. Ia membuka tas tangan kecil yang ia bawa dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah dijilid rapi. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Sebelum acara ini dilanjutkan, saya ingin menagih sesuatu yang belum diselesaikan." Suasana langsung senyap. Musik pengiring dihentikan oleh panitia pernikahan yang bingung dan cemas. Semua mata kini benar-benar terpusat pada Vika. Seorang tamu pria dari keluarga Cindy mencoba mendekat, namun Vika mengangkat tangannya dengan sopan. "Maaf, ini bukan urusan orang luar. Saya hanya akan bicara dengan Fahri dan calon istrinya." Fahri menelan ludah. Cindy kini tampak benar-benar panik. Wajah cantiknya yang penuh make-up mulai memucat. "Apa maksudmu, Vika?" Suara Fahri akhirnya terdengar, bergetar. "Tak usah pura-pura, Fahri," jawab Vika dengan tenang. "Aku di sini hanya membawa bukti hutang-hutangmu padaku. Uang hasil kerja kita dulu, yang kau pinjam sedikit demi sedikit, kau bawa kabur untuk hidup senang dengan wanita ini. Totalnya lebih dari 200 juta rupiah. Ini semua ada catatannya. Transfer bank, bukti pembelian, dan kesaksian dari beberapa orang yang pernah kau akui sendiri bahwa uang itu kau ambil dariku." Tamu-tamu mulai bergumam. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Cindy menatap Fahri dengan mata membelalak. 200 juta? Apa benar itu? Kau tak pernah cerita apa-apa." Fahri mencoba menarik napas dan berkata, "Ini urusan masa lalu. Vika, kau tak bisa datang seenaknya begini dan menghancurkan." "Aku tidak menghancurkan apapun," potong Vika cepat. "Aku hanya menagih. Karena hari ini, kau ingin memulai kehidupan baru dengan orang lain. Maka bersihkan dulu masa lalumu. Lunasi dulu dosamu." Cindy tampak seperti ingin menangis. Ia menoleh ke arah ibunya yang duduk di barisan tamu VIP. Wajah sang ibu memerah, campuran marah dan malu. Keluarga mereka yang terkenal terpandang, kini sedang dipermalukan di depan semua orang. "Kalau kau masih punya harga diri, Fahri," lanjut Vika, suaranya sedikit meninggi namun tetap tenang, "bayar hutangmu. Aku tak perlu kalian pisah. Tak perlu merusak pernikahanmu. Tapi aku tak akan membiarkan kalian berpura-pura bahagia di atas penderitaanku. Kau ingin jadi pengantin? Jadilah. Tapi jangan lari dari tanggung jawab." Tak ada suara dari Fahri. Ia hanya berdiri kaku, tak mampu bicara. Vika lalu meletakkan dokumen di meja kecil di dekat pelaminan. "Itu salinan semua bukti. Aku beri waktu sebulan. Jika dalam waktu itu tak kau lunasi, aku akan tempuh jalur hukum." Setelah berkata demikian, Vika berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya tetap tenang, tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa diamnya semua orang bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu ia benar. Di luar gedung,
Angin sore menyambutnya lembut. Ia menatap langit yang mulai menguning. Tidak ada air mata. Tidak ada lagi beban. Ia telah melepaskan semuanya. Dendam, rasa sakit, bahkan cinta yang dulu pernah ia tanam dalam. Hari ini, ia datang bukan sebagai wanita lemah yang dikhianati, tapi sebagai perempuan kuat yang menolak diinjak harga dirinya. Dan itulah kemenangan sebenarnya. Gedung pernikahan itu megah dan mewah, dengan bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan. Suasana tampak semarak, para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengalun, dan senyum menghiasi wajah-wajah yang hadir. Mereka semua datang untuk menyaksikan pernikahan Cindy dan Fahri, pernikahan yang digembar-gemborkan oleh keluarga besar sebagai momen kebahagiaan yang sudah lama dinantikan. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa hari itu justru akan menjadi panggung terbuka untuk sebuah kebenaran yang selama ini ditutup rapat-rapat. Vika berdiri di luar pintu masuk gedung dengan napas tertata, mengenakan kebaya hijau zamrud yang sederhana namun anggun. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias natural, dan sepasang mata tajamnya menyimpan ketegasan yang tidak bisa dibantah. Di tangannya, ia menggenggam map berwarna coklat tua. Isi di dalamnya adalah bukti, angka-angka, dan kwitansi yang siap ia buka di hadapan semua orang. Hari itu, bukan Vika yang datang sebagai undangan. Ia datang sebagai wanita yang ingin menuntaskan luka, bukan dengan emosi, melainkan dengan kebenaran dan keberanian. Suasana di dalam ruangan mulai hening saat penghulu naik ke atas panggung. Fahri duduk bersimpuh di depan penghulu, memakai beskap putih yang pas di tubuhnya. Senyumnya mengembang, meski dari raut wajahnya terlihat ada gugup yang tidak bisa disembunyikan. Di sebelahnya, Cindy tampak cantik mengenakan kebaya putih yang mewah, berhias payet dan renda di seluruh bagian. Tangannya gemetar saat menggenggam buket bunga, mungkin karena ia sadar bahwa sesuatu bisa saja terjadi. Dalam diamnya, Cindy tahu siapa yang belum berdamai dengan masa lalu Fahri, dan siapa yang bisa menghancurkan hari bahagianya dalam sekejap. Saat penghulu mulai membuka acara akad nikah, memperkenalkan kedua mempelai dan menyampaikan beberapa kalimat pembuka, suara langkah kaki terdengar menggema dari belakang. Semua mata menoleh. Sosok Vika berjalan mantap ke tengah ruangan. Tatapan para tamu mulai berubah, sebagian mengenalnya, sebagian lainnya hanya berbisik-bisik penasaran. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Vika seketika mengubah suhu ruangan. Seolah hawa panas menyelimuti suasana, dan semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Penghulu menghentikan kalimatnya, melihat ke arah Vika yang kini sudah berdiri tepat di tengah-tengah antara panggung dan para tamu. "Permisi," ucap Vika dengan suara tenang namun penuh tekanan. "Sebelum akad ini dilanjutkan, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang belum diselesaikan oleh mempelai pria." Fahri langsung pucat. Cindy menegang. Wajah para tamu mulai memperlihatkan keterkejutan. Ayah Cindy tampak menyipitkan mata, mencoba mengenali siapa wanita itu, hingga akhirnya menyadari, ini mantan istri Fahri. Beberapa orang mulai saling berbisik. Vika tidak terganggu. Ia melangkah maju dan berdiri di dekat pelaminan. Tangannya membuka map yang sejak tadi digenggamnya. Ia mengangkat selembar kertas dan menunjukkan kepada semua tamu yang ada. "Di sini, saya membawa bukti-bukti hutang yang belum dilunasi oleh Fahri. Totalnya 220 juta rupiah. Uang ini sebagian besar dipinjam atas nama usaha bersama. Tapi setelah usaha itu ditinggalkan, dia juga meninggalkan hutangnya pada saya. Saya diam selama ini, tapi karena hari ini kalian memilih untuk berpesta besar-besaran, saya pikir ini momen yang tepat untuk mengingatkan bahwa kalian belum menyelesaikan urusan masa lalu." Para tamu mulai riuh. Ada yang menutup mulut karena terkejut, ada yang mulai mengangkat ponsel dan merekam. Ayah Cindy berdiri dari kursinya, wajahnya memerah. Cindy sendiri hanya bisa menunduk, wajahnya pucat pasi, dan matanya mulai berkaca-kaca.
Fahri berdiri perlahan, mencoba mengontrol situasi, namun kata-katanya bergetar saat berbicara. Vika, ini bukan tempatnya. Tempat yang salah. Vika menatapnya tajam. Lalu kapan tempat yang tepat? Ketika kau kabur dan tak pernah menoleh ke belakang? Ketika kau tinggalkan aku begitu saja dengan hutang yang kau ciptakan? Jangan pura-pura tidak tahu. Fahri, kau tahu persis aku punya hak untuk menagih ini. Dan hari ini, aku hanya datang untuk itu. Vika lalu menatap Cindy yang kini sudah mulai menitikkan air mata. Dan kau, Cindy, jika kau memilih menikahi laki-laki ini, maka kau juga akan ikut menanggung semua tanggung jawab masa lalunya. Kau mungkin bisa merebut suami orang, tapi tidak bisa mencuci bersih jejak buruknya. Aku datang tidak untuk mengemis pengakuan. Aku datang untuk mengingatkan bahwa uang yang dia pakai untuk hidup nyaman denganmu adalah hasil dari pengkhianatan. Cindy gemetar, lalu memandang Fahri dengan mata kecewa. Jadi, semua ini benar? Bisiknya. Fahri tidak menjawab. Matanya hanya tertuju pada Vika, seolah berharap wanita itu menghilang begitu saja. Tapi Vika tetap berdiri kokoh. Ia tidak gentar. Ia tidak ingin marah. Ia hanya ingin menyampaikan kebenaran. Ayah Cindy melangkah maju, mengambil beberapa lembar bukti dari tangan Vika, membacanya dengan alis terangkat tinggi. Ini kwitansi asli? Tanyanya tajam. Vika mengangguk. Dengan nomor rekening dan bukti transfer, Pak. Seketika, suasana berubah makin panas. Para tamu mulai membicarakan Fahri dengan nada miring. Beberapa bahkan mulai meninggalkan tempat duduk. Musik dihentikan. Fotografer bingung harus memotret apa. Sementara itu, Vika melipat kembali berkasnya, lalu berkata dengan tenang, "Saya akan memberikan waktu 2 minggu untuk pelunasan. Jika tidak ada itikat baik, maka saya akan menempuh jalur hukum." Dengan langkah anggun, Vika membalikkan badan dan berjalan meninggalkan tempat itu. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat wajah-wajah yang pernah menyakitinya lagi. Di luar gedung, angin sore menyambutnya dengan lembut. Meski hatinya berdebar, ada rasa puas di dalam dirinya. Ia tidak membalas dengan kekerasan, tidak dengan air mata, tapi dengan kebenaran dan bukti yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dalam hatinya, Vika tahu bahwa hari itu bukan hanya tentang menagih hutang, tapi tentang menegakkan harga diri. Tentang menunjukkan bahwa wanita yang disakiti bisa bangkit, dan bisa berdiri di atas luka tanpa menjatuhkan diri sendiri. Ia tidak berharap Cindy batal menikah. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa luka yang mereka torehkan punya konsekuensi. Dan hari itu, di tengah akad, semua topeng telah terbuka. Vika menaiki taksi yang menunggunya di depan. Sopir menatapnya melalui kaca spion dan tersenyum kecil. "Ibu habis dari acara pernikahan, ya?" Vika tersenyum ringan. "Bisa dibilang begitu, Pak. Tapi ini bukan pernikahan yang biasa." Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya sendiri di kaca. Seorang wanita yang dulu ditinggalkan, kini kembali dengan keberanian yang tidak bisa dibeli. Hari itu, Vika bukan hanya menagih hutang. Ia menagih harga dirinya yang sempat diinjak. Dan ia berhasil mengambilnya kembali, tanpa harus berteriak, tanpa harus merendahkan. Hanya dengan berdiri dan berkata, "Aku tidak takut lagi." Hari itu datang juga. Hari yang selama ini coba dihindari oleh Vika, tapi takdir seakan menuntunnya untuk tetap hadir. Undangan pernikahan Fahri dan Cindy tersebar luas di media sosial, dan juga sampai ke grup keluarga besar. Tak ada nama Vika di undangan itu, namun kabar itu menghujam hatinya, menyayat sisi-sisi yang dulu pernah disakiti. Namun kali ini, tidak ada air mata, tidak ada rasa sedih berlebihan. Vika hanya tersenyum kecil sambil menatap secari kertas catatan hutang yang telah lama ia simpan. Matanya tajam, penuh tekad.
Bukan karena dendam, tapi karena keadilan yang harus ditegakkan. Vika bersolek rapi hari itu. Gaun sederhana berwarna navy tua membalut tubuhnya, anggun namun tetap sopan. Rambutnya disanggul elegan, wajahnya dirias tipis, cukup untuk memancarkan aura wibawa dan percaya diri. Tidak ada kemewahan berlebihan, tapi cukup untuk membuat orang menoleh dua kali. Ia datang tidak dengan amarah, tapi dengan harga diri yang utuh. Ia datang membawa bukti, bukan sekadar tuduhan. Dan ia datang bukan untuk merusak kebahagiaan orang, melainkan untuk menagih hak yang selama ini dirampas. Pernikahan itu digelar di sebuah gedung megah di tengah kota. Tamu undangan berdatangan dengan baju terbaik mereka. Musik romantis mengalun pelan. Di pelaminan, Fahri dan Cindy berdiri berdampingan, tersenyum dengan kebahagiaan yang tampak dipaksakan. Mungkin ada kekhawatiran di balik senyum itu. Mungkin mereka tidak mengira Vika akan hadir. Namun, di tengah keramaian dan sorotan lampu kamera, langkah Vika yang pelan namun pasti membuat ruangan itu mulai hening satu persatu. Semua mata kini tertuju padanya. Langkah Vika terhenti tepat di tengah aula. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan selembar map berisi bukti hutang dan transfer yang telah dicatat rapi. Ia tidak berteriak, tidak pula marah-marah. Suaranya tenang, tapi tegas. Maaf, saya hanya ingin menagih sesuatu yang belum diselesaikan oleh pengantin pria. Ini bukti semua uang yang pernah saya pinjamkan untuk usaha kita dulu, yang ternyata tidak digunakan untuk usaha, tapi justru untuk menyenangkan wanita yang hari ini berdiri di sampingnya. Riuh, gemuruh. Suara-suara kecil mulai terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Tamu-tamu mulai saling berbisik. Kamera ponsel mulai diarahkan. Cindy menegang. Wajahnya pucat. Fahri menunduk, tak bisa menjawab. Ia tahu semua itu benar, dan Vika tidak datang tanpa persiapan. Saya tidak datang untuk membuat keributan, lanjut Vika. Saya hanya ingin memberitahu pada semua yang hadir, bahwa sebelum menikah dengan lelaki ini, sebaiknya diperiksa dulu apakah ia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai manusia, bukan hanya sebagai mantan suami saya. Ayah Cindy yang duduk di kursi VIP tampak berdiri dengan wajah memerah. Ibunya memegang dada. Syok. Suasana berubah panas. Cindy mulai menangis, berusaha menarik tangan Fahri, meminta penjelasan. Tapi Fahri diam. Mulutnya seakan terkunci, entah karena malu atau karena tak tahu harus berkata apa. Ia menoleh ke arah Vika, matanya bergetar, penuh kekalahan. Saya tidak ingin uang itu kembali sekarang, kata Vika menambahkan, tapi saya akan menagihnya lewat jalur hukum jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian. Saya hanya tidak ingin orang lain mengalami nasib seperti saya, percaya dan dikhianati. Setelah berkata demikian, Vika menutup mapnya, membungkuk sopan kepada tamu undangan, lalu berbalik pergi dengan langkah ringan namun mantap. Tidak ada air mata, tidak ada hati yang goyah. Yang tersisa hanya kebanggaan atas dirinya sendiri. Di belakang, suasana semakin kacau. Cindy terduduk di pelaminan sambil menangis histeris. Para tamu mulai berdatangan ke arah keluarga Cindy, meminta klarifikasi. Ada yang menggeleng-gelengkan kepala, ada yang langsung pulang dengan wajah kecewa. Tidak sedikit juga yang mengutuk Fahri, menyebutnya sebagai laki-laki tidak tahu diri. Ayah Cindy akhirnya meminta acara dihentikan. Akad batal dilakukan. Mereka memilih menutup gedung sebelum makin banyak media atau tamu yang mengunggah kejadian itu ke internet. Sementara itu, Vika sudah berada di luar gedung. Angin sore menyapa lembut wajahnya. Ia tersenyum kecil, kali ini tulus. Bukan karena melihat kehancuran orang lain, tapi karena ia merasa telah menuntaskan sesuatu yang selama ini menggantung di dadanya. Ia merasa bebas. Bebas dari luka, dari beban, dari keraguan atas dirinya sendiri. Ia tahu, ia tidak pernah salah mencintai. Tapi kini,
Ia lebih tahu bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk benar-benar bahagia. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang pernikahan yang batal dan insiden memalukan di acara tersebut menyebar luas. Di media sosial, banyak netizen yang membicarakan keberanian seorang mantan istri yang datang hanya untuk menagih haknya, bukan untuk mencari drama murahan. Banyak yang memuji ketenangan dan kelas Vika saat menghadapi situasi itu. Bahkan beberapa pengusaha wanita mengundangnya untuk berbagi pengalaman dalam seminar kewirausahaan. Usaha Vika makin berkembang. Ia membuka cabang warung sembako di tempat baru, mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga yang membutuhkan penghasilan tambahan. Ia juga membuka kelas pelatihan UMKM kecil-kecilan untuk ibu-ibu di lingkungannya. Dari seorang wanita yang dulu pernah dikhianati, ia tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan menginspirasi. Tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara moral. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Vika duduk di teras rumahnya sambil menulis catatan kecil di buku harian. Tangannya menulis pelan namun pasti, "Hari ini, aku tahu luka bisa menjadi kekuatan. Pengkhianatan bisa menjadi cambuk. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa aku layak untuk bahagia, tanpa harus bergantung pada siapapun." Dan begitulah akhir dari cerita Vika. Bukan akhir yang penuh air mata, tapi akhir yang memberi pelajaran. Bahwa terkadang, cara terbaik untuk membalas perlakuan buruk bukan dengan balas dendam yang brutal, tapi dengan berdiri tegak di atas luka yang dulu menjatuhkan. Dan menunjukkan pada dunia, bahwa seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan akan jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah mencoba menghancurkannya. Dari kisah Vika, kita belajar bahwa kepercayaan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat berharga. Namun, ketika kepercayaan itu mulai retak karena kebohongan demi kebohongan, jangan abaikan tanda-tandanya. Perasaan seorang istri, naluri seorang wanita, seringkali lebih jujur daripada penjelasan yang terdengar manis. Tetaplah menjadi pasangan yang saling jujur dan terbuka. Jika ada masalah, bicarakanlah, bukan malah menyembunyikan dan menyakiti hati orang yang setia mendampingi. Dan bagi siapapun yang tengah berada dalam situasi seperti Vika, ingatlah, kamu berharga, kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus, bukan pengkhianatan yang dibungkus manis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga cerita ini memberi pelajaran dan kekuatan untuk setiap hati yang pernah dikhianati. Salam hangat dan penuh kasih untuk kalian semua.